Presiden Prabowo Subianto tak ingin polemik penyelesaian utang proyek kereta cepat Indonesia-China atau KCIC berlarut-larut. Prabowo minta Purbaya dan Danatara bereskan WUS. Presiden Prabowo Subianto meminta sejumlah anak buahnya, termasuk Menteri Keuangan. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab. Kalau KPPN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Oh, saya nggak tahu. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Luhut Binsar Panjaitan ini mengusulkan untuk membangun family office, dan dengan tegas Pak Purbaya menyebutkan bahwa proyek ini nggak akan dibiayai oleh APBN. Ribut soal WUS. WUS itu masalahnya apa sih? WUS itu kan tinggal restructuring aja. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa terancam reshuffle karena menolak bayar utang kereta cepat WUS, bertabrakan dengan elit politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan kawan-kawan yang membuat kita merinding. Ternyata Prabowo mau tanggung jawab soal WUS. Di sisi lain Menteri Keuangan pernah bilang nggak mau pakai APBN tuh buat bayar utang WUS. Jujur aja gue kasihan banget lihat Pak Presiden kita. Bagus, saya nggak ikut kan? Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia. Mereka ngotot aja. WUS ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto ya guys. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang lagi viral dan yang lagi trending ya guys. Nah, kali ini kita ditemukan sebuah topik atau berita tentang kereta cepat WUS ya guys. Ternyata dana daripada kereta cepat itu kemarin berhasil dibuka oleh Bapak Menteri Keuangan kita ya guys, Bapak Purbaya guys. Nah, sejumlah kurang lebihnya 24.000 triliun ya guys. Nah, ironisnya dana sekian itu atau utang itu dilontarkan kepada negara untuk melunasinya ya guys. Nah, bagaimanakah tanggapan dari Bapak Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya ya guys. Nah, bagaimanakah tanggapan beliau, sikap beliau atas kereta WUS ini ya guys. Nah, selengkapnya mari kita saksikan guys. Let's go guys. Presiden Prabowo Subianto tak ingin polemik penyelesaian utang proyek kereta cepat Indonesia-China atau KCIC berlarut-larut. Dalam rapat terbatas dengan tim ekonomi Rabu kemarin, Presiden meminta Menko Airlangga, Menkyu Purbaya, serta CEO Danantara Rosan Roslani menghitung lagi detail opsi-opsi menyelesaikan utang WUS. Salah satunya skema perpanjangan masa pinjaman. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut, Kepala Negara meminta jajarannya mencari cara dan melihat berbagai opsi penyelesaian utang WUS tanpa menimbulkan gejolak ekonomi. Pasalnya, pemerintah bertanggung jawab menyediakan transportasi publik yang layak bagi masyarakat di semua sektor. Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memamerkan dirinya menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung di tengah polemik pembayaran utang yang dikerjasamakan dengan China. Dalam unggahan di Instagram, Luhut mengklaim WUS sudah mampu menutupi biaya operasionalnya sendiri. Luhut menyebut lebih dari 12 juta orang jadi penumpang WUS sejak resmi beroperasi awal Oktober 2023 lalu hingga Februari 2025. Adapun polemik utang kereta cepat mengemuka sejak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk membiayai utang WUS. Purbaya meminta BPI Danantara bertanggung jawab menyusuri utang WUS. Apalagi seluruh dividen BUMN yang nilainya mencapai 80 triliun rupiah kini tak lagi masuk ke penerimaan negara. Jelajahi cara baru mendapat. Prabowo minta Purbaya dan Danatara bereskan WUS. Presiden Prabowo Subianto meminta sejumlah anak buahnya, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, membereskan utang kereta cepat. Hal itu diungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia berkata arahan telah diberikan Prabowo pada rapat terbatas dengan tim ekonomi. Prabowo meminta Purbaya mencari cara dan melihat berbagai opsi
untuk menyelesaikan utang kereta cepat tanpa gejolak ke perekonomian. Prasetyo mengaku pemerintah terus berupaya mengatasi masalah keuangan akibat proyek WUS tersebut. Opsi negosiasi pembayaran utang, kata dia, juga terbuka untuk dilakukan. Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan masalah utang WUS merupakan tanggung jawab bersama untuk diselesaikan. Pasalnya, ia menyebut tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan transportasi publik yang layak bagi masyarakat di semua sektor. Sebelumnya, utang WUS menjadi polemik. Menkeu Purbaya Yudi Sadewo menyatakan tak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek itu. Ia meminta Danantara menangani utang tersebut. Pihak Danantara menegaskan, perwakilan pemerintah Indonesia akan segera ke China untuk melakukan negosiasi utang WUS. Tertarik membahas seputar ekonomi? Bisa baca. Nah, jadi awalnya Bapak Menteri Keuangan kita ini menolak untuk membayar WUS atau kereta cepat ini ya guys, karena menurut beliau itu bukan daripada kepentingan antar negara melainkan urusan bisnis gitu ya guys ya. Namun dalam hal ini sikap beliau telah menuai polemik yang menimbulkan banyak sekali gejolak ya guys. Maka daripada itu, untuk mengambil jalan tengahnya, Presiden Prabowo menyuruh menterinya untuk mencarikan solusi ya guys, bagaimana caranya kereta WUS ini segera terlunasi ya guys. Nah, ini PR dari Bapak Menteri Keuangan kita guys, untuk mencarikan dana untuk melunasi kereta cepat ini guys. Bagaimanakah langkah-langkah cerdas beliau dalam menyikapi hal ini guys? Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Kemudian menarik perkembangan terakhir sesudah Pak Purbaya itu menyatakan tidak mau bayar. Jadi sekarang Purbaya tiba-tiba mengatakan tidak mau bayar, gitu kan? Iya. Kalau itu kan yang mau persoalan. Oke, Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menolak jika APBN ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat Indonesia Cina atau KCIC. Kalau dibuat Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. WUS itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Tetapi keuntungan itu memang tidak dicari, tetapi juga tidak boleh ada korupsinya. Nah, kalau ada korupsinya maka pertanggungjawabnya pada yang membuat keputusan. Gitu. Ke transportasi massal yang kita miliki tidak. Jadi sekali lagi kita juga harus berhitung multiplier efek ekonominya. Contoh kayak kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi. Saya sudah pelajari masalahnya, Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu ya. Jangan dipolitisasi. Iya, negara ini kan organisasi politik. Ya, organisasi politik yang tertinggi itu adalah negara. Yang di bawahnya itu ada partai-partai, ada pers, ada apa. Oleh sebab itu kalau ini dianggap motif politik boleh. Toto, analisa Anda, analisa politik Anda dari sikap Prabowo Subianto yang dengan tegas akan bertanggung jawab utang WUS. Apakah ini sikap Prabowo sebagai bentuk ia memilih menjaga hubungan dengan Joko Widodo ketimbang mengungkap akar masalah dari utang WUS itu sendiri menurut Anda? Saya nggak bisa baca ya kalau isi hati Pak Prabowo dikaitkan dengan Pak Jokowi. Tapi yang jelas Pak Prabowo harus secepatnya meminta menteri terkait teknis untuk menjelaskan supaya tidak ada salah kaprah. Kenapa? Betul Pak Prabowo kita lihat optimismenya, mengatakan tanggung jawab saya, tidak usah ribut-ribut. Tapi kan Pak Prabowo mengakui sendiri pada akhirnya lewat uang siapa? Uang rakyat, uang pajak kita. Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%.
Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kemudian jadi langkah Pak Prabowo ini adalah langkah agar kereta Wus ini segera terlunasi, tiada lain adalah mencegah kebocoran, guys. Nah, kalau KPPN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Kalau saya nggak tahu. Bukan Bapak ikut juga? Ikut, tapi kayaknya nggak denger deh. Arahannya apa Pak? Arahannya mereka kan diskusinya lagi, tapi saya nggak ini. Biar nanti Pak Presiden ngumumin, saya nggak ngerti itu. Bapak terkait WOS Pak, ya pembiayaan menggunakan APBN Pak. Terkait WOS Pak, pembayaran menggunakan APBN itu. Oh, saya nggak tahu, katanya itu kan WOS sudah dikelola oleh Nantara kan. Nantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa dari situ. Jadi kalau KPPN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Soal kritik soal Nah, itu tadi alasan awal ketika beliau Menko Purbaya menolak untuk membayar kereta Wus ini dengan dana APBN, ya guys. Alasannya keuntungan mereka yang ambil, negara nggak mengambil keuntungan sedikit pun, itu alasannya. Tapi setelah itu menimbulkan banyak sekali konflik gitu guys ya. Kemudian datanglah Bapak Prabowo untuk memberikan solusi atau jalan tengahnya gitu ya guys. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Kita tinggal nunggu kepres saja, ada kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gapnya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Silakan. Itu tanggapan Pak Luhut terkait kereta cepat ini guys, karena memang yang mengawal itu di eranya beliau. Luhut Binsar Panjaitan ini mengusulkan untuk membangun family office, dan dengan tegas Pak Purbaya menyebutkan bahwa proyek ini nggak akan dibiayai oleh APBN karena uang dari APBN ini hanya untuk keperluan masyarakat, dan Pak Purbaya tidak mengerti dan tidak memahami sistem family office ini. Menteri Keuangan kita saat ini benar-benar tegas ya, dan yang dibantah adalah Luhut Binsar Panjaitan. Iya bener banget, jadi ini kita bisa lihat bahwa Pak Purbaya ini nggak takut dengan siapapun. Beliau bergerak mandiri di bawah Presiden dan benar-benar menjaga keuangan rakyat agar tidak lari kemana-mana alias bocor kemana-mana. Jadi buat yang belum tahu, gagasan family office ini merujuk kepada entitas yang didirikan oleh keluarga-keluarga kaya raya untuk mengelola aset dan investasi mereka. Nah, keberadaan family office menurut Luhut itu bisa menjadi penarik minat para investor global untuk menempatkan dan mengelola kekayaan mereka dalam negeri. Nah, kabarnya ini tuh bakal dijalankan akhir tahun ini. Nah, dengan tegas Pak Purbaya mengatakan kalau Pak Luhut ingin bangun family office, bangun aja sendiri. Anggarannya tidak akan saya alihkan ke sana. Tapi emang Pak Luhut minta dana pengembangan family office ini dari APBN ya? Sebenarnya berdasarkan klarifikasi dari Luhut, beliau menyampaikan tidak pernah minta dari APBN. Tapi Pak Purbaya mengatakan tidak akan mengalihkan APBN ke sana karena memang rata-rata pejabat kalau mau membangun sesuatu itu minta dari APBN kan. Makanya sudah ditegaskan dari awal, dan Pak Purbaya sendiri secara tegas mengatakan gak tahu konsepnya seperti apa dan gak mau terlibat juga. Luhut Binsar
Jadi ini tanggapan daripada netizen atau pengamat politik. Kebisingan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa membuat Cina melonggarkan utang kereta cepat yang sempat menuai polemik masyarakat Indonesia belakangan ini. Pernyataan Purbaya lantas menuai gonjang-ganjing dalam negeri, hingga mengorek kembali borok proyek kereta cepat yang dikabarkan bermasalah sedari awal. Usai gonjang-ganjing tersebut, kabarnya pihak Danantara pergi ke Cina untuk melakukan lobi pelonggaran utang proyek. Kabarnya, Cina pun sepakat untuk restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush, di mana Cina memberikan perpanjangan pembayaran utang hingga 60 tahun, dari yang sebelumnya tenor cicilan hanya 45 tahun. Danantara sendiri belum merinci kesepakatan restrukturisasi yang telah disetujui oleh Cina. Namun Purbaya pun memberikan acungkan jempol kepada Danantara yang telah melobi Cina terkait dengan restrukturisasi utang proyek kereta cepat. Artinya, kata Purbaya, uang negara bisa aman untuk tidak terlibat dalam utang proyek tersebut. Jadi itu guys ya, langkah dari kebijakan Bapak Menko kita adalah memberikan support kepada Danantara untuk berani tegas mengambil sikap ya guys. Akhirnya Danantara pun pergi ke Cina untuk melobi ulang gitu guys ya, yang awalnya masa tenornya itu 45 tahun sekarang diperpanjang menjadi 60 tahun ya guys, sehingga dana APBN daripada negara itu tidak jatuh guys, jadi tetap utuh guys, yang membayar itu masalahnya apa sih? Gitu guys ya. Itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina, dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Kepres supaya timnya segera berunding, dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data, waktu itu masih zaman yang lalu, kita dari Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak Tiongkok, kita waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok. Sama dengan LRT, LRT ini apa enggak masalah? Masalah. Kita restructuring, kan beres. Ini juga sama. Kenapa terus bilang ada nanti kita Wush akan diganti dengan South China Sea, gitu. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti bicara. Jadi kalau kita, saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakanlah kalau itu sih. Tapi saya pikir kita harus mendorong pemerintah ini kompak, solid untuk melakukan pembangunan ini. Basisnya data. Saya bilang silakan datang ke saya, nanti saya jawab. Apa masalah? Cina itu hanya bilang kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera. Saya bilang waktu ke Cina 3 bulan lalu, oke, tapi tinggal nunggu Kepres supaya timnya dikerjakan. Tadi kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang Rosan segera aja bikin itu, orangnya ini, kalau bikin Kepresnya, ya dia bilang saya bicara Presiden. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang nggak bisa diselesaikan. Negara sebesar ini, kewenangan di Presiden, sepanjang kita kompak, apa sih? Ya itu bisa selesaikan. Jangan ribut. Nah itu pendapat dari Bapak Luhut ya guys. Beliau tetap yakin bahwa kereta cepat ini Menteri Keuangan Purbaya Sadewa terancam reshuffle karena menolak bayar utang kereta cepat Wush. Bertabrakan dengan elit politik, Purbaya menolak gunakan APBN untuk proyek besar ini. Keputusannya berakar pada kekhawatiran utang proyek strategis bisa membebani keuangan negara. Namun, ketegasannya justru memicu badai politik dan evaluasi posisi oleh Presiden. Tapi, apakah ini keberanian menjaga APBN atau justru langkah yang goyangkan stabilitas kabinet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan kawan-kawan yang membuat kita merinding. Ternyata Menko Purbaya diselamatkan oleh Prabowo saat ini. Dari mana? Dari keroyokan elit-elit banjingan di negara kita ini. Saya katakan, Prabowo ambil alih untuk menyelamatkan Purbaya.
Masalah apa? Masalah WUS. Saya mendapatkan analisa yang sangat mengejutkan, kawan-kawan. Kita tahu kemarin itu Purbaya kan habis dikeroyok. Ada Hasan Nasbi yang sudah dipecat oleh Prabowo menjadi PCO, mengadu ke Solo. Kemudian heboh karena memang dia didengarkan, karena dia agen dari sana. Kemudian ada anggota DPR Misbahkun yang mengatakan kepada Purbaya untuk tidak mencampuri menteri-menteri yang lain. Dan kemudian ada gubernur yang komplain kepada dia. Semuanya barisan politik seluruhnya hampir kepada Purbaya dikeroyok habis-habisan. Dan yang terakhir, yang menyangkut kepada elit-elit yang betul-betul di kepalanya itu, kepala ular elit-elit itu kan masalah WUS. Komentar Purbaya mengenai dia tidak mau tanggung jawab masalah hutang WUS, dia minta Danantara menyelesaikannya. Dan saat ini apa yang dilakukan oleh Prabowo? Seperti kan paradok pidato Prabowo berikut ini. Dia ambil alih katanya langsung masalah hutang WUS. Ternyata ini untuk penyelamatan yang luar biasa, untuk khusus kepada menterinya. Menteri kesayangan Prabowo juga, menteri kesayangan kita juga. Kenapa saya katakan begitu, kawan-kawan? Ya, kita tahu Purbaya mengatakan berkali-kali dia di backing habis oleh Prabowo. Ini backingan Prabowo yang luar biasa kepada dia. Kemarin itu kan pidato Prabowo itu sepertinya paradok. Paradoknya bagaimana? Lain yang dikatakan awal, lain yang di akhir. Kan dikatakannya kita akan membereskan hutang WUS itu bukan dari APBN, tapi dari uang rakyat. Memangnya uang rakyat itu dari mana? Dia sendiri yang mengomongkan kita akan carikan jalan, tak masalah katanya kan. Tapi kawan-kawan harus perhatikan dulu. Pidato Prabowo ini memang paradok. Lain di awal, lain di akhir. Tapi saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan nanti. Paradok ini Prabowo ini kenapa? Kenapa ini dilakukan dia? Yang pasti ini dilakukan dia untuk membela Menkyu Purbaya yang sangat loyal kepada dia saat ini, yang sangat dia sayangi saat ini. Coba perhatikan pidato Prabowo secara lengkap, kawan-kawan. Saya tunjukkan, saya bandingkan nanti dengan sesuatu. Nggak ada masalah itu, ya. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur, ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUS. WUS itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan sehingga selalu bersifat tertutup. Nah, karena itu kebiasaan tertutup dan urgensinya kenapa tertutup itu mesti kita hormati bersama. Terima kasih pimpinan. Pimpinan sebelah kiri pimpinan. Pak Syarif silahkan. Ya, pimpinan yang saya hormati, sebenarnya apa yang dipersoalkan oleh saudara saya Pak Effendi Simbolon itu adalah sangat wajar, dan yang dimaksudkan tentu ada hanya outline-nya saja. Nah, di sisi lain sebenarnya Pak Menhan ini sudah siap untuk memaparkan itu. Kita bisa lihat dari konsep pemaparan Menhan di halaman 4 itu sebenarnya sudah disampaikan, tetapi mungkin terlompat. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dalam hal ini. Kita persilahkan saja kepada saudara Menhan untuk memaparkan kembali, karena ini agak terlompat ini, ya. Jadi terjadi lompatan sehingga seakan-akan tidak dipaparkan. Jadi saya pikir Pak Ibu Ketua, kita persilakan saja saudara Menhan, dan ternyata saudara Menhan juga siap untuk memaparkan.
Nah, saya pikir ini lebih bijaksana, Ibu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalau disepakati, kemudian kita berikan waktu kepada Kalau boleh saya menambahkan pimpinan, kita sesuaikan dengan kesepakatan yang tadi kita ambil di pada saat Kapoksi berkumpul. Namun jika oleh rekan-rekan sekalian dirasa ada hal-hal yang perlu disampaikan, saya kira keputusan tersebut kalau boleh disampaikan diambil oleh Menhan, karena beliau yang paham juga hal-hal mana yang seharusnya disampaikan dalam rapat ini secara terbuka dan mana yang tertutup. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau begitu rasanya sudah sepakat semua. Pak Menhan silahkan menambahkan. Jika dirasa dalam paparan, karena saya belum cek keseluruhan paparan, jika dalam paparan tersebut ada yang bersifat rahasia, mohon tidak untuk disampaikan. Pimpinan kanan. Ya, pimpinan Pak interupsi. Ini Ya. sudah diputus. Ya, gimana? Ya, usul saja pimpinan. Kan tadi untuk mencari jalan tengahnya, baiknya kalau boleh kami usul, kan di sini di paparan mengenai anggaran itu ada di slide 8, 9, dan 10. Kalau 8 dan 9 ini kan sudah kita putuskan sudah menjadi undang-undang APBN. Itu mungkin boleh disampaikan. Tetapi di 10 sampai ke belakang itu kan ada rencana postur. Postur inilah yang saya rasa itu sangat strategis dan mungkin ini yang nanti tertutup. Jadi kalau kami usul yang slide 8 dan 9 karena itu sudah kita putuskan bersama di untuk tahun anggaran 2020 itu tidak apa-apa disampaikan, tetapi untuk postur rencana ke depan, karena kan kita belum tahu apakah ada posturnya tetap atau ada perubahan postur ataukah ada ekspansi atau intensifikasi, itu yang saya rasa perlu pembahasan strategis dan tertutup. Terima kasih. Baik, demikian Bapak Menhan, saran dan masukan dari Bapak Ibu yang terhormat anggota Komisi 1. Monggo Pak Menhan melihat di mana yang dirasa mungkin bersifat tertutup dan terbuka, dan untuk Bapak kita berikan tambahan waktu untuk menjelaskan. Silakan. Baik, jadi memang masalah APBN itu sudah umum dan saya kira pihak manapun bisa mempelajari. Namun sebagai penyelenggara di bidang pertahanan keamanan negara, seharusnya kita selalu prudent, hati-hati, cautious, dan sedapat mungkin mempersulit pihak non-Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita. Ini sifat yang harusnya diambil oleh semuanya. Itu pendapat saya. Kalau kita mau bicara soal anggaran, yang penting bahwa pemerintah itu bertanggung jawab. Yang penting adalah bahwa kita diawasi. Yang penting adalah bahwa lembaga legislatif, saudara-saudara, yang mewakili kekuatan rakyat, yang mewakili rakyat, kedaulatan rakyat, saudara yang perlu untuk benar-benar menguasai. Jadi sedapatnya saya sebetulnya mengira bahwa seluruhnya ini adalah tertutup, sebagaimana Menhan-Menhan yang dulu, ya kan? Jadi itu sikap saya. Kalau kita mau ulangi soal anggaran bisa. Maksudnya apa? Maksudnya kan kita sudah tahu anggarannya 131 sekian. Komponennya kita sudah tahu. Tapi kalau memang dibutuhkan, saya siap. Tapi kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Baik. Saya bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dan tapi bersedia kepada saudara-saudara apa saja secara tertutup saya bersedia. Tapi maaf, saya tidak akan mau
bicara terlalu terbuka. Karena ini adalah rahasia negara. Kawan-kawan bisa melihat masalah kedaulatan itu erat dengan pertahanan negara. Kalau rahasia pertahanan negara diumbar di DPR dengan rapat terbuka kepada masyarakat, ada agen-agen intel lain dari asing yang sangat mudah melihatnya. Bahkan kalau acara tertutup pun, asing pun bisa mengorek informasi seperti itu. Ini berbahaya, menyangkut kedaulatan kita. Kan itu yang ditekankan oleh Prabowo. Dia tidak mau bergeser sedikit pun. Lantas dengan WUS atau kereta api cepat ini, apa masalahnya dengan kedaulatan kita? Sehingga dia tidak mau memberatkan Purbaya. Sehingga Purbaya harus diselamatkan dari itu. Dia yang ambil. Dia ambil resiko untuk itu. Biar saja dia dirujak oleh netizen ataupun dimaki-maki oleh rakyatnya yang ingin diselamatkan dia. Yang ingin diselamatkannya masalah apa? Ya, masalah WUS ini. Karena menurut Mahfud MD, perjanjian antara Cina dengan negara-negara lain itu ada klausul yang dirahasiakan, di mana klausul itu tidak diberikan ke publik Indonesia, ke DPR pun tidak diberikan klausul tersebut. Klausulnya apa? Klausulnya, kalau ada pinjaman luar negeri ke Cina tersebut, seperti kereta cepat ini, ada aset Indonesia yang dijaminkan, aset negara yang dijaminkan. Seperti Sri Lanka, dia menjaminkan pelabuhannya, sehingga kalau gagal bayar, dan disengaja memang kadang-kadang untuk gagal bayar agar pelabuhannya bisa diambil. Dan ini menurut survei, kata Mahfud MD. Yang mensurvei bukan Mahfud MD, tapi pihak internasional. Makanya negara-negara lain takut sebenarnya berhutang kepada Cina. Agus Pambagio sempat memberikan ilustrasi bagaimana kalau Sri Lanka kemudian gagal bayar, kemudian di akhirnya kehilangan satu pelabuhan. Menurut Prof. Mahfud, apakah itu mungkin terjadi di Indonesia? Ya, itu yang menyampaikan orang lagi-lagi menuding saya, Pak Mahfud itu kok terlalu jauh bicara Sri Lanka dan Natuna. Itu kan yang bilang Agus Pambagio di TV Anda kan. Iya. Lalu saya put dan itu memang sesudah saya baca-baca, memang ada satu penelitian terhadap dokumen-dokumen kontrak Cina yang dilakukan oleh The People's Map .net The People's.net di Jerman, ya, DCWL namanya, lembaga penelitiannya itu menyebut di dalam kontrak Cina itu dari 142 kontrak sering ada perintah, sering ada klausul bahwa semua ini rahasia dan negara peminjam harus menjaminkan sesuatu yang hanya disimpan oleh pihak Cina. Nah, jangan-jangan itu yang terjadi gitu. Tapi saya hanya menyampaikan aja hasil studi terhadap 142 kontrak Cina terhadap 24 negara yang diancam dengan itu, bahwa kalau Anda mau dengan saya nanti, kalau gini loh isinya, kalau nanti negara Anda mengubah kebijakan hukum, maka Anda dianggap wan prestasi. Ya. Kalau ada hubungan diplomatik putus, siapapun yang memutuskan, maka Anda dianggap wan prestasi. Artinya bisa diambil sepihak kan, gitu. Ya. Saya tidak tahu. Itu hasil studi yang bisa dibaca. Nanti kalau perlu saya sampaikan linknya lah gitu. Oke. Jadi dengan mudah kita bisa melihatnya. Tindakan Prabowo kemarin masalah hutang WUS itu sebenarnya menyelamatkan Purbaya. Kalau Purbaya yang menghandle ini, kemudian dia mungkin nanti mau membayar atau tidak membayar, kan Purbaya yang dihujat masyarakat. Ini masalahnya transportasi publik yang sangat merugikan. Ada markup di situ. Walaupun ya markup itu dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, tapi Purbaya akan pusing kan. Kemudian kalau bisalah dia menegosiasikan, dia tetap akan dirujak oleh lawan-lawan politiknya. Dan memang pada saat sekarang, di saat Purbaya berhasil membangkitkan harapan masyarakat yang terpuruk, masalah ekonomi kemarin, kan sekarang berhasil diangkat oleh Purbaya sebenarnya. Harapan masyarakat untuk pemerintahan Prabowo. Tujuan Purbaya saat ini satu cuma. Dari kata-katanya bisa kita lihat. Saya ingin memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Prabowo. Cuma itu aja yang dikatakannya kan. Dari situ bisa kita lihat. Sebenarnya trik dari Prabowo sebenarnya menyelamatkan Purbaya. Agar yang tadi itu tidak terbongkar. Ya, walaupun ada perjanjian seperti itu ataupun tidak ada perjanjian seperti itu, jadi itulah guys ya inti daripada tanggapan dari presiden kita, bahwasanya kita akan menanggung semua beban daripada WUS guys. Nah gitu guys, jadi itulah titik ketegasan Bapak
Prabowo dalam rangka menyelamatkan Menteri Purbaya. Di sisi lain Menteri Keuangan pernah bilang nggak mau pakai APBN tuh buat bayar utang wush. Jujur aja gue kasihan banget lihat Pak Presiden kita harus menanggung beban dari kebijakan-kebijakan yang amburadul dari Presiden sebelumnya. Dari awal semua orang juga tahu kalau wush ini problematik. Please lah Pak Presiden, jangan dibelain terus itu geng Solo. Kami masyarakat kasihan Pak sama Bapak, jujur aja. Kalau pada saat itu Presidennya udah Bapak, saya yakin banget tuh Bapak juga nggak bakal tuh ngambil kebijakan kerjasama sama Cina. Di saat ada Jepang yang lebih menguntungkan soal kerjasama kereta cepat. Pak Prabowo bagus, saya nggak ikut kan. Top. Berarti nggak diajak ke Cina Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Tim restrukturisasi itu nanti dari Kemenku juga tuh gimana Pak Pur? Iya. Gimana? Tim restrukturisasi nanti bakal dari pemerintah dari Kemenku. Wah, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Berarti jadi top. Mereka ngotot aja. Pak tadi Pak posisi Bapak Bush ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Belum tugasnya seperti yang diharapkan. Mereka ngotot aja. Pak posisi Bapak terkait dengan kereta cepat ini lebih baik diinjeksi dari Danantara aja, tidak pakai APBN, sudah disampaikan langsung dari. Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan 90 triliun, 80 triliun, 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat dikritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena nggak sempat kan untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia setuju. Terus mereka bilang mereka akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus. Tapi yang jelas saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Saya pernah diskusi sama CDB juga dulu. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah. Tapi nanti kita Jadi demikian guys, sikap atau solusi dari Bapak Menko kita, Menteri Purbaya ya guys. Nah ternyata langkah-langkah yang dilakukan beliau ini memang benar-benar penuh perhitungan guys. Tapi sekali lagi beliau memberikan dukungan, memberikan support, memberikan semangat kepada Danantara guys, bahwasanya dalam waktu yang ditentukan pasti Danantara mampu membayarnya atau menyelesaikannya guys. Nah menurut kamu bagaimana guys? Silahkan isi komentar di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa lagi di acara yang sama guys. See you next time guys.